Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Mesin Project. Salam sehat dan sejahtera untuk kawan sehobi dan juga kawan seprofesi. Pada video kali ini saya akan mentutorialkan cara merubah kelistrikan arus AC dirubah menjadi DC. Lalu pada bagian spool juga nanti saya rubah karena spool bawaan Ninja series, mulai dari Ninja Kiss, Ninja R series dan Ninja RR series. Spool bertipe half wave, spool nanti saya rubah menjadi tipe full wave. Lanjut kita bongkar bak magnet dan juga spool. Ini untuk spool yang terpasang di motor. Kalau untuk spool bawaan Ninja RR series bertipe DC, tetapi ini spool sudah saya rubah, saya ganti dengan pengapian AC kepunyaan Ninja Kiss. Untuk kekurangan di area kelistrikan pengapian AC, lebih spesifiknya pada bagian spool lampu dan juga spool pengisian. Untuk spool Ninja AC, di sini ada 4 gulungan spool yang model spool jari warna hitam, ini spool pengapian. Lalu ada 3 gulungan current, yang 2 untuk spool lampu, satunya lagi untuk spool pengisian. Untuk jumlah gulungan ini juga berpengaruh ke sistem penerangan dan juga sistem pengisian. Jadi semakin banyak gulungan pada sistem lampu itu lebih terang, lalu pada sistem pengisian itu lebih cepat mengisi. Ini untuk spool pengapian Ninja DC. Di sini terdapat 8 gulungan. Ini cuma mempunyai 2 fungsi, beda halnya dengan pengapian AC yang mempunyai 3 fungsi. Kalau untuk spool Ninja DC mempunyai 8 gulungan yang berfungsi sebagai spool lampu dan juga spool pengisian. Jadi dari segi penerangan lebih unggul spool DC daripada AC, karena spool AC ini kalah pada jumlah gulungan spool. Jadi untuk solusi pengapian AC yang terkendala dengan lampu yang kurang terang, untuk lampu depan nanti kita ikutkan ke aki. Jadi lampu kita rubah menjadi DC. Jadi ketika mesin kita hidupkan, lampu bisa menyala, lalu kita rubah menjadi DC, yaitu ketika mesin tanpa perlu kita hidupkan, lampu bisa kita nyalakan. Untuk spool bawaan Ninja series mulai dari Ninja Kiss, Ninja R Super Keep dan juga Ninja RR series. Untuk spool ini masih bertipe AC half wave. Untuk spool kita rubah menjadi full wave. Lalu untuk maksud dan tujuan spool yang tadinya half wave kita rubah menjadi full wave. Ini merubah fungsi. Yang tadinya spool berfungsi sebagai spool pengisian dan spool lampu, spool kita rubah menjadi spool pengisian. Untuk tujuan agar sistem pengisian ini lebih cepat mengisi ke aki. Karena kalau lampu depan yang sudah dirubah menjadi DC, yaitu arus kita ambilkan ke aki, jadi kinerja aki lebih terbebani. Maka harus diimbangi pada sistem pengisian dibuat agar lebih cepat mengisi ke aki, agar tidak terjadi istilah tekor, yaitu pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, yaitu pengeluaran aki ke lampu lebih besar daripada pengisian spool ke aki. Sedangkan spool yang tadinya half wave kita rubah menjadi full wave. Untuk pengisian spool ke aki ini lebih besar daripada pengeluaran aki ke lampu. Lalu alasan berikutnya saya rubah kelistrikan half wave menjadi full wave karena saya ada rencana mau pasang lampu depan dengan proyektor bilet. Lalu untuk teman-teman yang mau masang lampu LED H4, kalau cuma mengganti lampu LED, kita tidak perlu merubah spool yang tadinya half wave dirubah menjadi full wave. Cukup kita masukkan ke aki. Untuk aki sudah cukup untuk mengcover lampu LED. Lalu agar nyala lampu lebih terang, kita juga perlu menambahkan relay pada rangkaian. Untuk spool half wave pada current ini terhubung ke massa. Jadi urutannya ujung gulungan ini ke massa, lalu dililit, keluar kabel warna kuning untuk spool lampu, lalu diteruskan lagi, dililit, keluar kabel berwarna pink untuk spool pengisian. Lalu pada spool peruntukan pengapian DC seperti Ninja Super Keep series,
Di sini juga sama. Ini ujung gulungan spool yang menuju ke massa, lalu dililit, keluar kabel warna kuning untuk spool lampu, lalu diteruskan lagi, dililit, lalu ujung lilitan menuju ke kabel warna pink untuk spool pengisian. Ini untuk spool bertipe half wave, sedangkan spool yang bertipe full wave di sini tidak terdapat massa gulungan spool. Jadi pada kabel yang berwarna kuning dan pink ini tidak terhubung ke massa yang ada di spool. Karena massa spool full wave ini mengambang atau massa floating. Kita cek untuk kontinuitas kabel kuning lampu, kabel pink pengisian dengan massa spool. Kita sambungkan kabel warna kuning untuk lampu, lalu kabel pink spool pengisian. Untuk spool lampu dan spool pengisian ini terkontinuitas ke massa yang ada di spool. Lalu kita tes untuk pengapian AC. Kabel kuning spool lampu, pink spool pengisian. Lalu cara untuk merubah spool half wave kita rubah menjadi full wave. Kita harus melepas ujung gulungan spool yang menuju ke massa. Pada spool ninja keys, ujung gulungan yang menuju ke massa terdapat pada terminal yang ada di baut spool CDI. Ini kita lepas. Terminal kita lepas, lalu kabel kuning yang menuju ke spool lampu ini kita potong, lalu kabel kuning kita sambungkan ke ujung gulungan yang tadinya menuju ke massa spool. Ini untuk cara rubah spool pengapian AC. Sedangkan untuk pengapian DC prosesnya kurang lebih juga sama. Ini untuk ujung gulungan yang menuju ke massa ini kita potong, lalu ujung gulungan kita sambung kabel dengan cara melingkar naik turun, lalu kita lepas juga kabel yang berwarna kuning ini kita potong, lalu kita sambungkan ke ujung gulungan yang tadinya ke massa. Lalu pada soket spool, kabel pink pengisian, kabel kuning yang tadinya untuk spool lampu ini sudah beralih fungsi menjadi spool pengisian. Jadi kedua kabel ini sudah berfungsi sebagai spool pengisian. Kita cek untuk kontinuitas gulungan spool dengan massa spool. Kabel kuning spool lampu, kabel pink spool pengisian, untuk spool lampu dan spool pengisian ini sudah tidak berkontinuitas ke massa yang ada di spool. Untuk spool tandanya sudah sukses, kita rubah dari half wave menjadi full wave. Lalu setelah spool kita rubah dari half wave menjadi full wave, kita juga harus mengganti kiprok. Untuk kiprok bawaan Ninja RR ataupun R bertipe half wave, kotak maupun kepeng fungsinya sama. Kiprok kita rubah dengan kiprok bertipe full wave. Ini kiprok yang akan kita pasang, original Yamaha NMAX. Ini perbedaan kiprok half wave dan full wave.
Lalu kita juga menyiapkan soket kiprok NMAX. Substitusi bisa pakai soket kiprok Vixen ataupun Honda Tiger. Lanjut kita pasang spool, lalu kita buat jalur output dari spool yang menuju ke kiprok. Ini soket spool yang ada di kabel bodi, yang hitam ini soket yang dari spool. Kalau Ninja yang memakai pengapian DC, kabel berjumlah 3, sedangkan Ninja dengan pengapian AC, kabel berjumlah 4. Di sini ada 4 buah kabel. Lalu kabel yang ada di soket spool, kuning spool lampu, pink spool pengisian, lalu masuk ke kabel bodi, berubah warna menjadi biru strip putih. Lalu spool CDI hitam strip merah masuk ke kabel bodi, berubah warna menjadi hitam strip putih, hitam strip kuning massa. Lalu setelah spool yang tadinya half wave kita rubah menjadi full wave, kabel kuning yang tadinya berfungsi sebagai spool lampu ini sudah beralih fungsi menjadi spool pengisian. Jadi kabel 2 kuning dan biru strip putih ini spool pengisian. Ini kabel spool yang menuju ke kiprok, kuning spool lampu, hitam strip kuning massa, biru strip putih pengisian, putih strip hitam ini output dari kiprok untuk pengisian. Untuk jalur lampu Ninja Kiss, Ninja R ataupun RR, kabel kuning ini dari spool ini menuju ke kiprok, kabel berwarna kuning. Lalu pada bagian tengah kabel bodi, kabel kuning juga diparalel, dicabang menjadi 3 bagian. Cabang pertama menuju ke kiprok, kabel kuning. Cabang kedua menuju ke saklar kanan untuk tombol on off lampu. Cabang ketiga menuju ke saklar kiri untuk tombol dim atau tombol pas beam. Untuk jalur kabelnya seperti ini. Kuning dari spool lampu yang ada di soket kabel bodi, lalu dicabang menjadi 3 bagian. Ini yang menuju ke kiprok, ini saklar kanan tombol on off lampu, ini saklar kiri untuk tombol dim. Untuk skun yang ada di soket kiprok gepeng ini kita lepas, lalu kita pindah ke soket kiprok peruntukan kiprok NMAX. Untuk pin out kiprok NMAX di sini terdapat 5 pin. Nomor 1 ini output dari kiprok untuk spool pengisian menuju ke aki. Nomor 2 ini kosong. Nomor 3 massa. Nomor 4 spool pengisian. Nomor 6 juga spool pengisian. Lalu kita pasang skun ke soket kiprok NMAX. Kabel putih strip hitam ini output dari kiprok untuk pengisian yang menuju ke aki. Ini kita letakkan pada nomor 1. Lalu massa, kabel warna hitam strip kuning ini kita letakkan pada nomor 3. Lalu biru strip putih ini spool pengisian, ini bebas, bisa kita posisikan ke nomor 4 atau nomor 6. Kita posisikan ke nomor 4. Lalu kabel warna kuning ini kita posisikan ke pin nomor 6. Lalu di sini juga ada 2 pilihan. Kalau kabel kuning yang awalnya spool lampu ini sudah dijadikan spool pengisian. Ketika kita masukkan ke soket kiprok, kita harus mencari kabel kuning yang menuju ke saklar kanan untuk tombol on off lampu dan juga saklar kiri untuk tombol pas beam. Pada jalur kabel kuning yang masih standar, kabel kuning ini diparalel menjadi 3 cabang. Yang pertama untuk spool lampu masuk ke kiprok, lalu cabang kedua masuk ke saklar kanan tombol on off lampu, cabang ketiga masuk ke saklar kiri untuk tombol dim. Jadi ketika kabel sudah beralih fungsi menjadi spool pengisian, kita harus melepas jalur yang terhubung ke saklar kanan dan saklar kiri. Untuk letak kabel kuning kita bisa cari
di soket holder kanan yang berwarna merah dan juga soket holder kiri yang berwarna hitam. Kita cari kabel kuning, lalu kita lepas, lalu kita buat jalur yang menuju ke relay. Itu untuk pilihan pertama. Lalu pilihan yang kedua, untuk kabel kuning ini nggak perlu kita fungsikan, jadi nanti kita isolasi. Lalu kabel pengisian kita buat jalur ulang, lalu kita sambungkan ke soket kiprok untuk pin nomor 6. Untuk kabel kuning ini nggak saya fungsikan, nanti mau saya buat jalur ulang yang menuju ke kiprok. Ini sudah saya buatkan jalur, ini yang menuju ke kiprok, lalu skun model tancap, ini yang menuju ke soket spool yang ada di kabel bodi. Lalu setelah kita buat jalur yang menuju ke kiprok spool pengisian, ujung skun tancap ini kita masukkan ke soket spool yang ada di kabel bodi. Lalu kabel kuning yang tadi terpasang di soket spool kabel bodi ini sudah kita lepas. Ini yang terhubung ke kiprok. Lalu pada bagian kiprok ini juga sudah kita lepas. Ini yang nanti kita buat jalur lampu. Lalu kita kasih rangkaian relay. Lalu kita tes untuk kabel kuning, kita sambungkan ke positif aki untuk memastikan lampu depan bisa menyala. Saklar kita posisi ke on, lampu kota, indikator speedo menyala, lampu pendek, lampu jauh, pendek, pas beam, tadi udah kita tes, lampu depan sudah bisa menyala mulai dari pendek, jauh, dan pas beam. Lalu pada rangkaian kabel yang menuju ke lampu ini juga ada dua pilihan. Untuk teman-teman yang nggak mau ribet, untuk kabel lampu ini bisa kita kaitkan ke output kunci kontak, kabel berwarna coklat. Tapi untuk kekurangan, lampu depan ketika kita sambungkan ke output kunci kontak, untuk nyala lampu jadi kurang terang karena posisi output kontak itu sudah dibagi-bagi untuk menyalakan lampu sen, klakson, dan pengapian pada pengapian DC. Jadi bagusnya kabel yang menuju ke lampu kita kasih tambahan relay. Tujuan dipasang relay ini agar lampu utama itu nggak perlu melewati kunci kontak. Jadi lampu utama kita langsung masukkan ke positif aki. Jadi untuk suplai arus ke lampu itu lebih stabil tanpa ada pengurangan ataupun penambahan. Ini untuk maksud dan tujuan pemasangan relay. Untuk pengaplikasian relay ada dua pilihan. Kita bisa pakai relay mobil, relay kaki 4, bisa merek dari Bosch atau Hella, atau juga bisa pakai relay Yamaha Vision. Ini untuk relay lampu ataupun relay kipas radiator. Untuk relay saya pilih relay lampu Yamaha Vision karena dari segi dimensi ini nggak makan tempat. Ini untuk pin out relay kaki 4 Hella ataupun Bosch. Pada relay di sini tertera pin nomor 30, 85, 86, dan 87. Untuk nomor 30 ini kita sambungkan ke positif aki. Pin 85 kita sambungkan ke 12 volt output dari kunci kontak. Kalau pada motor Ninja kabel berwarna coklat. Nomor 86 kita sambungkan ke massa atau negatif aki. Nomor 87 kita sambungkan ke beban atau kabel yang berwarna kuning yang menuju ke saklar lampu. Lalu ini untuk pin out relay kaki 4 Yamaha. Untuk cara bacanya, pin pengunci kita posisikan pada bagian atas. Untuk nomor 1 ini yang menuju ke saklar lampu, kabel warna kuning. Nomor 2 ini kita sambungkan ke min aki untuk massa. Nomor 3 kita sambungkan ke positif aki. Yang terakhir nomor 4 kita sambungkan ke
12 volt output dari kunci kontak. Lalu pada rangkaian relay nanti juga kita kasih sikring untuk pengaman. Jadi untuk antisipasi ketika terjadi konsleting tidak merembet ke lampu depan. Jadi untuk rangkaian relay Yamaha Vixion, pin nomor 1 yang menuju ke beban atau saklar on off lampu, pin nomor 2 yang menuju ke massa atau min aki kita sambungkan ke terminal aki. Lalu pin nomor 3 ini yang menuju ke positif aki kita sambungkan ke sikring. Lalu terminal aki kita masukkan ke positif aki. Lalu yang terakhir pin nomor 4 ini yang menuju ke 12 volt output dari kunci kontak. Untuk kabel ini ada dua pilihan. 12 volt output kunci kontak bisa kita sambungkan ke soket kunci kontak, letaknya ada di bawah tangki. Tetapi untuk kabel ini terlalu panjang. Untuk pilihan yang kedua, kabel bisa kita sambungkan ke kabel warna coklat yang menuju ke flasher atau yang menuju ke switch rem belakang. Untuk kabel coklat, pin out nomor 4 kita sambungkan ke kabel warna coklat yang menuju ke flasher. Untuk kabel diusahakan jangan sampai salah sambung. Yang kita sambungkan ke kabel yang warna coklat. Karena kabel warna oranye ini output dari flasher. Output dari flasher ini lampu berkedip. Lalu pin nomor 1 ini output dari relay yang menuju ke beban atau ke saklar lampu on off. Untuk relay saya posisikan di sebelah tabung oli samping. Kita tes untuk nyala lampu. Kontak kita on kan. Lampu kota, indikator speedo ini menyala. Lampu pendek, jauh, pas beam. Saklar kita off kan. Pas beam. Kontak kita off kan, lampu nggak menyala. Jadi untuk nyala lampu ini mengikuti ke kunci kontak. Untuk pengisian tadi udah kita tes dengan avometer. Ketika idle sekitar 13,80 volt. Lalu ketika RPM kita tambahkan itu berkisar 14,20 volt. Untuk pengisian ini normal karena kondisi spool lampu dan spool pengisian ini masih sehat. Lalu untuk budget yang disiapkan ketika teman-teman mau merubah dari kelistrikan half wave menjadi full wave, yang pertama kita siapkan kiprok original NMAX harga berkisar 150.000, lalu soket kiprok berkisar 25.000. Lalu relay ada dua pilihan, bisa pakai relay mobil merek Hella ataupun Bosch berkisar 50.000. Kalau suka dengan yang original bisa pakai relay lampu Yamaha Vixion untuk harga berkisar 60.000. Lalu soket relay untuk original harga berkisar 30.000. Kabel aki set lengkap beserta sikring.
Untuk total semua bahan berkisar 300 sampai 350.000 di luar biaya jasa bongkar pasang. Lalu lampu juga berfungsi dengan normal, lampu menyala tanpa perlu mesin kita hidupkan. Pada video berikutnya, insya Allah mau saya tutorialkan cara pemasangan proyektor bilet terpasang di Ninja RR. Saya rasa sudah cukup untuk konten kita kali ini, yaitu cara rubah kelistrikan half wave menjadi full wave pada Ninja RR. Untuk prosesnya kurang lebih sama pada Ninja Kiss, Ninja R, ataupun RR series. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, saya harap berkenan untuk subscribe agar saya lebih bersemangat membuat konten yang bermanfaat. Selalu saya ingatkan, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.